Kalau kalian tidak turun, aku akan tunggu di sini. Hah, aku mau lihat sampai berapa lama kalian tahan di situ. Waduh, celaka dong. Waduh, Maisa, kamu di sini dulu ya. Mau apa? Tenang. Kami langsung mengepung mereka yang telah menghancurkan dinding maya. Ternyata mereka sangat berdaya, sehingga bala tentara kami rusak binasa. Bahkan tubuhku dan tubuh Gusti Dewi Ipri dihancurkan mereka. Lalu mereka melemparkan kami dari alam maya ke alam fana ini. Lalu bagaimana dengan tawananku? Di sana, aku Gundala Seta sangat berterima kasih karena kau telah menolong anak dan mantuku. Alhamdulillah, Guru. Saya tidak apa-apa. Mau apa kalian? Memenggal kepala para utusan sultan yang angkara murka. Benar. Dia Tumenggung Suro Penglawen yang tersohor kejam pada para adipati yang memberontak kepada Mataram. Sekarang menjadi milik Kanjeng. Apa maksudmu dengan hadiah ini? Belum tidur, adik? Belum. Kenapa ya? Malam ini hawanya panas sekali. Kakang melamun lagi. Aku merasa kalau aku sudah menyusahkanmu, adik. Di awal episode ini, kita menuju pada Tirta dan Citrasena yang di saat itu sedang berada di sebuah penginapan di desa Watu Ampar. Pemuda itu pun tampak berpikir. Ia pun kemudian mengatakan bahwa seharusnya setelah mereka menikah, ia harus membangun sebuah rumah. Lalu mungkin mereka bisa bertani atau menanam apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun sampai di saat itu, ia belum bisa mewujudkan impian tersebut. Sebab pikiran Tirta masih terikat dengan kedua gurunya, Ki Panut dan Nyi Panut. Sehingga pemuda itu pun merasa Citrasena telah terjebak pada kehidupan yang tidak menentu. Mendengar kata-kata suaminya, Citrasena pun tampak tidak setuju. Sebab ia memang suka berpetualang dan semua yang dikatakan Tirta tidak menjadi masalah baginya. Apalagi pada petualangannya saat ini telah ditemani oleh suaminya itu. Ia pun kemudian mengatakan bahwa Tirta tidak usah memikirkan hal-hal yang demikian. Sebab yang terpenting baginya untuk saat ini adalah bahwa Tirta harus selalu berada di sampingnya. Bagiku, yang penting Kakang selalu di sampingku. Aku sudah puas dan bahagia. Lihat Kakang. Ada apa nih? Ada bintang jatuh. Kata orang, kalau kita berdoa pada saat bintang jatuh, doa kita akan terkabul. Adik, kau percaya akan hal-hal seperti itu? Tidak, tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba. Siapa tahu doa kita akan terkabul. Ya, ya. Kang Jasmine. Apa? Lihat, Kang. Lihat. Oh. Tampaknya benar firasat Tirta yang tadi mengatakan bahwa udara di tempat itu sangat panas. Ternyata di malam itu desa Watu Ampar tidak sedang baik-baik saja. Sebab penduduknya mulai diteror oleh para siluman, yaitu Dewi Ipri dan anak buahnya yang hanya berbentuk kepala saja, dan mereka sedang mencari badan yang cocok untuk kepala mereka
sebab badan mereka telah dihancurkan oleh Kiai Jamas dan yang lainnya. Kini Tirta dan Citrasena pun tidak tinggal diam. Mereka berdua pun segera menghampiri hantu kepala itu untuk menghentikan sepak terjangnya. Kepala itu pun mengatakan bahwa dirinya adalah Dewi Ulupi dari istana Dewi Ipri. Ia pun mengatakan bahwa ia akan membunuh Citrasena dan menjadikan tubuhnya sebagai tempat kepalanya. Kau harus mati. Tubuhmu akan kujadikan untuk tempat kepalaku. Siluman jadi-jadian. Kalau kamu ingin mengambil tubuhku, lalu kepalaku ini mau ditaruh di mana? Kepalamu akan ku... Adik, hati-hati. Ulupi, kenapa kamu? Ampun Gusti Ratu, hamba habis bertempur dengan manusia. Di mana manusia itu? Aku di sini. Bagus. Aku memang sedang mencari tubuh yang sempurna untuk menaruh kepalaku. Dan aku akan mengambil suamimu untuk jadi suamiku. Siluman jadi-jadian. Kalau kamu ingin mengambil tubuhku, berarti kamu harus membunuhku dulu. Apa kau sanggup? Dan kamu jangan mimpi bisa mengambil suamiku. Karena makhluk jadi-jadian seperti kamu hanya pantas menikah dengan genderuwo. Para penduduk yang datang beramai-ramai ke tempat pertempuran Citrasena pun langsung mengincar setan kepala tersebut. Namun mereka menjadi kelabakan sendiri ketika Dewi Ulupi mengejar dan menyerang mereka. Sementara itu, Citrasena sendiri di saat itu mendadak saja diserang oleh seekor siluman yang tampaknya sangat kuat. Entah dari mana datangnya siluman tersebut. Melihat semua itu, Tirta pun tidak membiarkan istrinya menghadapi siluman tersebut sendirian. Kini gilirannya untuk maju dan ia menyuruh Citrasena untuk beristirahat saja. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Para penduduk yang kini menjadi semakin banyak itu pun kemudian berusaha untuk menyerang hantu kepala Dewi Ulupi. Namun jelas saja mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Justru mereka sendiri yang menjadi korban siluman tersebut. Melihat kawan-kawannya tewas dan berjatuhan, para penduduk yang lainnya yang masih hidup pun segera berlari pontang-panting untuk menyelamatkan diri masing-masing. Siluman itu sangat sakti. Kalau Kakang tadi tidak menolongku, mungkin aku sudah celaka. Adik, sebenarnya bukan aku yang mengusir makhluk itu. Tapi Kakang? Aku tidak bohong. Pasti ada orang lain yang menolong kita. Kau tidak apa-apa, Nduk. Ayah? Anak nakal. Jangan seperti anak kecil. Sekarang kau sudah punya suami. Ayah, terimalah hormat saya. Ya. Kalian tidak apa-apa. Kalau tadi ayah tidak turun tangan, mungkin aku sudah mati dibunuh siluman itu. Ya, maaf. Aku datang terlambat. Karena harus menolong penduduk yang diburu oleh makhluk jadi-jadian. Jadi aku tidak sempat turun tangan. Kalau bukan ayah, siapa? Kisana, aku Gundala Seta. Sangat berterima kasih karena kau telah menolong anak dan mantuku.
Gundala Seta, telingamu tajam sekali. Guru? Ternyata di tempat tersebut juga ada Ki Panut, guru Tirta yang tadi juga membantu muridnya. Akhirnya Gundala Seta kini bisa bertemu dengan besannya, yaitu pendekar naga angkasa yang bernama Raditya. Mereka pun tampak bersalaman. Akhirnya Tirta pun kini juga sudah bertemu dengan gurunya yang telah lama dicari-carinya kemana-mana, namun tidak kunjung bertemu. Memang sejak pengemis tangan 1000 bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan Tirta kepada Ki Panut atau Raditya, lelaki itu pun kemudian berusaha mencari muridnya itu, dan di malam itu akhirnya mereka bisa bertemu, bahkan juga sekalian dengan Gundala Seta, ayah Citrasena sekaligus besannya. Kau tidak apa-apa, Tirta? Alhamdulillah, Guru. Saya tidak apa-apa. Setelah menghilang 30 tahun, akhirnya kau muncul juga. Aku sudah curiga, menantuku ini pasti muridmu. Tapi dia tidak pernah mau mengaku. Ayo Citrasena, beri hormat pada guru suamimu. Saya Citrasena mengaturkan sembah pangabekti. Tidak disangka, Gundala Seta memiliki putri secantik ini. Tirta, kau sungguh sangat beruntung. Beruntung sekali memiliki istri seperti dia. Ada apa ya? Kok Uyut marah-marah? Anak, kau lihat sendiri. Si Gundala Seta berbesan dengan si Raditya. Dengan dilindungi kedua orang itu, tidak mungkin aku bisa menangkap si Tirta. Mak Lampir tampak semakin tersudut dengan munculnya Gundala Seta dan Raditya yang bersatu, di mana ia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Namun kemudian nenek jelek itu pun teringat akan satu nama yang kemungkinan bisa membantunya, yaitu Detya Kampana yang merupakan Raja Gendruwo dari Gunung Tidar. Ia pun tampak tertawa-tawa sendiri seperti orang gila karena kesenangan. Kini kita menuju pada Nyi Waring Ireng yang di saat itu tampak marah setelah ia mendengar kabar bahwa semua pendekar kini sudah mengetahui bahwa dirinya lah yang telah mencuri pusaka keraton. Dengan demikian, Ki Hajar Teluh pun mengatakan kemanapun ia bergerak dan dimanapun mereka berada, mereka pasti akan diburu dan dikejar-kejar oleh para pendekar sakti. Kita selalu diincar bahaya. Berarti kita harus selalu berhati-hati, Guru. Benar. Oleh karena itu persatuan kita bertiga harus selalu kokoh. Dan waspada. Satu sama lain tidak boleh pisah. Laskar dari Makassar sudah datang, dipimpin oleh Karaeng Galesong. Jadi pasukan Trunojoyo makin kuat. Ya, dengan pasukan Trunojoyo sendiri yang dari Madura, pasukan Mataram pasti kewalahan menghadapinya. Apalagi sekarang ditambah dengan pasukan Makassar. Tambah repot. Kalau begitu, kita bergabung saja dengan pasukan yang bakal menang. Dengan demikian, kita bakal mendapat kedudukan. Betul, aku setuju. Untuk apa membela Mataram? Rajanya saja begitu, litat pelintut, tidak punya pendirian. Bersahabat kau dengan kompeni. Ada bagusnya juga pikiran orang-orang itu. Bagus. Bagus bagaimana maksudnya? Kita bergabung dengan pasukan Trunojoyo. Iya. Setelah merencanakan untuk bergabung dengan Laskar Trunojoyo, mereka bertiga pun kemudian langsung mencegat pasukan Mataram yang dipimpin oleh seorang temenggung yang bernama Surongawen. Mereka pun menggunakan topeng dan mengaku sebagai Serikandi bercadar, dan yang seorang lelaki adalah harimau dari Andalas. Pasukan Mataram itu sebenarnya bertugas untuk menangkap para adipati dan temenggung yang balelo atau menentang terhadap Sultan Amangkurat dan kebijakan-kebijakannya. Temenggung Surongawen pun mengatakan hal tersebut di hadapan ketiga orang yang mengadangnya itu, sehingga kini jelas bagi ketiga pendekar bertopeng tersebut
siapa dan apa tujuan pasukan Mataram itu keluar dari markasnya. Ketiganya pun kemudian berpikir bahwa di saat itu adalah sebuah kebetulan dan kesempatan besar bagi mereka untuk menangkap Sang Temenggung dan menyerahkannya kepada Pangeran Trunojoyo. Mau apa kalian? Memenggal kepala para utusan Sultan yang angkara murka. Tangkap mereka! Akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Pangeran Trunojoyo. Kakang mengerti maksudku? Iya. Kau memang cerdas, Waring. Bukan begitu, Lan? Betul, Wak Guru. Guru memang hebat. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang telah tiba di Gunung Tidar dan bertemu langsung dengan Detya Kampana, Raja Gendruwo yang menjadi penguasa di daerah tersebut. Siluman yang mirip dengan Pukulun Kalamercu itu pun mengatakan kepada si Lampir bahwa kesaktian nenek itu sudah sangat tinggi, namun hatinya telah tertutup oleh rasa dendam sehingga akal dan pikirannya tidak berjalan dengan semestinya. Si Lampir pun tampak marah mendengar kata-kata Detya Kampana. Ia pun mengatakan bahwa ia datang ke tempat tersebut bukan untuk mendengarkan nasihat orang itu, namun ia akan meminta tolong kepada dirinya. Detya Kampana pun mengatakan bahwa tentu dirinya mau membantu Mak Lampir untuk menghadapi orang-orang sakti seperti Kiai Jamas dan para sahabatnya, termasuk Gundala Seta dan yang lainnya. Dan sahabat-sahabatnya, atau si Gundala Seta dan lain-lain itu, tidak bisa dihadapi keras lawan keras. Apalagi kalau mereka bersatu padu. Aku rasa Eyang Pukulun Detya Kalamercu juga tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kau lupa waktu itu Detya Kalamercu pernah mengirimkan anak buahnya untuk membantumu, tapi dengan mudah bisa dikalahkan. Pak Lampir, kau lihat di belakangmu. Detya Kampana pun membuat Mak Lampir terkejut, sebab di tempat itu mendadak sudah dipenuhi dengan pasukan mayat hidup dan para siluman yang menjadi pengikut Raja Gendruwo tersebut. Orang itu pun memberitahukan kepada Mak Lampir bahwa semua makhluk itu adalah para anak buahnya. Ia pun kemudian memerintahkan kepada para siluman tersebut untuk membantu Mak Lampir dan juga sebagian diperintahkan untuk membuat kekacauan di kampung-kampung agar para penduduk menjadi ketakutan dengan teror mereka. Kini kita menuju pada desa Purwodadi, di mana pada saat itu tampak ada dua orang penduduk yang sedang berjaga-jaga. Mereka pun mengobrol berdua membicarakan tentang desa mereka
yang selalu aman dan tentram. Lalu salah satu dari mereka membicarakan tentang hantu, sebab di malam itu adalah tepat di malam Jumat Kliwon, sehingga membuat orang yang satunya lagi menjadi takut. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak ada suara orang yang meminta pertolongan. Sudah, biarkan saja. Kamu, kita kan petugas keamanan. Kalau ada orang minta tolong, kita harus tolong. Ya sudah, kalau kamu tidak mau pergi, biar aku yang pergi. Sejak saat itu, Sameon jadi tidak waras. Dia seperti orang hilang ingatan. Sering bicara sendiri. Kadang-kadang, dia berteriak-teriak ketakutan. Dan hampir setiap malam, desa kami selalu mendapat gangguan makhluk halus yang gentayangan. Mereka seakan-akan berada di mana-mana. Di pohon-pohon besar, di pancuran, di jalan-jalan sepi. Ya, kepala desa Purwodadi itu pun menceritakan kepada Kiai Jamas dan yang lainnya tentang teror jin dan siluman yang ada di desanya. Bahkan makhluk-makhluk tersebut pun juga ada yang berani mendatangi rumah-rumah penduduk. Lalu para penduduk yang ketakutan dan bingung itu pun akhirnya mendatangi Mbah Suro yang merupakan seorang dukun untuk meminta pertolongan. Dukun itu pun mengatakan bahwa para makhluk halus itu saat ini sedang marah kepada para penduduk. Dan kalau desa tersebut ingin selamat dari gangguan makhluk halus, maka penduduknya harus menyediakan sesajen di tempat-tempat tertentu yang menjadi tempat para siluman dan jin tersebut berada. Blotong pun tampak membuka suara sebab ia pernah melihat banyak sesajen di mana-mana. Pantes, kita banyak menemukan sesajen di bawah pohon dekat desa ini. Ada juga sesajen di pancuran tempat orang mengambil air minum. Nah, kalau dipikir-pikir, memberikan sesajen kepada makhluk halus itu kan mubazir ya Pak Kiai ya? Bukan hanya mubazir, tapi juga bisa menyeret umat manusia menjadi musyrik. Na'udzubillah. Kejadian ini memang luar biasa. Makhluk halus itu seakan-akan digerakkan oleh suatu kekuatan yang ingin membuat kekacauan. Kalau begitu, tidak bisa dibiarkan ya Pak Kiai? Betul. Kita tidak boleh membiarkan hal itu berlarut-larut. Sebab hal itu bisa menghancurkan keimanan penduduk desa ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak boleh bertindak sembarangan. Sebab kita berhadapan dengan makhluk halus yang kasat mata. Bagaimana situasi saat ini, Paman? Semuanya menggembirakan Kanjeng Pangeran. Kediri mengirim utusan menyarankan agar Kanjeng Pangeran membuat pertahanan di Kediri. Bagaimana dengan Tuban? Belum jelas Tuban berpihak kepada siapa. Tetapi Pati dan Ponggawanya banyak yang berpihak kepada kita, Kanjeng. Kini kita menuju pada daerah timur, tepatnya di tenda utama pasukan Trunojoyo, di mana pada saat itu mereka sedang membicarakan tentang persiapan pasukan mereka untuk menggempur Mataram. Mereka juga kedatangan pasukan tambahan yang berasal dari Makassar. Bukan hanya pasukan saja, tapi mereka juga akan mendapatkan kiriman senjata yang lengkap. Hal itu tentu saja membuat Pangeran Trunojoyo menjadi sangat senang, sebab kedudukannya jelas menjadi semakin kuat. Sang pangeran pun kemudian mengatakan bahwa Pangeran Alit dan kerabat sultan yang lainnya harus mereka dekati supaya orang-orang penting itu mau berpihak kepada mereka. Di tengah pembicaraan mereka itu, mendadak mereka mendengar adanya suara pertempuran di depan sana. Sepertinya ada yang bertempur, Kanjeng. Mustahil kalau mereka menyerang kita. Mari kita lihat.
Izinkan hamba untuk menghadapi mereka, Kanjeng Pangeran. Baik. Majulah bertiga dan tangkap mereka. Baik, Pangeran. Tiga wakil Pangeran Trunajaya itu pun tampak maju secara bebarengan dan mengincar lawan masing-masing. Namun mereka tidak mengetahui siapa orang-orang yang mereka hadapi itu. Namun walaupun begitu, ilmu orang-orang itu pun tampak cukup tinggi. Mereka mampu memberikan serangan-serangan yang berbahaya bagi ketiga manusia bertopeng yang merupakan gerombolan Nyi Waring Ireng. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka bertiga pun menjadi kewalahan juga. Lalu mereka dapat dikalahkan satu persatu. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, Pangeran Trunajaya pun kemudian memerintahkan 3 orang yang lainnya untuk membantu kawan-kawan mereka itu. Sehingga pertarungan pun berlanjut semakin sengit. Namun walaupun dengan 2 lawan, ketiga orang bertopeng itu masih bisa menguasai pertempuran, sehingga kemudian mereka pun tetap mampu mengalahkan lawan-lawannya. Kami datang membawa damai, bukan mencari musuh. Kenapa kami disambut begini? Siapa kamu? Akan aku jelaskan, tapi hentikan dulu serangan anak buahmu itu. Hentikan serangan. Akhirnya, Pangeran Trunajaya pun menghentikan pertempuran tersebut dengan menarik para bawahannya. Lalu sang pangeran pun bertanya siapa dan apa maksud orang-orang itu datang ke tempatnya. Nyi Waring Ireng pun menjelaskan bahwa mereka adalah Sri Kandi bercadar, dan yang satunya lagi adalah saudaranya yang berjuluk Harimau dari Andalas. Sang pangeran pun kemudian bertanya apa tujuan mereka datang ke tempat tersebut. Lalu Nyi Waring Ireng pun menyuruh muridnya untuk mengambil tawanan mereka, yaitu Tumenggung Surawen. Nyi Waring Ireng pun juga menyuruh Pangeran Trunajaya untuk bersabar menunggu muridnya mengambil sesuatu. Lalu setelah itu, ia baru menjelaskan apa tujuannya datang ke tempat tersebut. Akan kami persembahkan oleh-oleh yang pasti akan menyenangkan Kanjeng. Aku belum mengerti. Jelaskan. Petinggi Mataram. Benar. Dia Tumenggung Suro Pengrawen yang tersohor kejam pada para adipati yang memberontak kepada Mataram. Sekarang menjadi milik Kanjeng. Apa maksudmu dengan hadiah ini? Kami ingin bergabung dengan Kanjeng untuk memerangi Mataram. Apakah hadiah yang kami bawa belum cukup? Belum. Baik. Katakan, apa yang harus kami lakukan untuk Kanjeng? Sultan sedang kehilangan pusaka keratonnya. Tombak pusaka Kiai Kurane. Menurut warta, pusaka itu dicuri oleh pendekar wanita sakti bernama Nyi Waring Ireng. Carilah dia dan rebut pusakanya. Kalau mencari Nyi Waring Ireng, bagiku tidak sulit. Apakah setelah ku dapatkan pusaka itu, Kanjeng berniat memilikinya? Ya.
Baik, akan kami rampas senjata itu dan kami berikan kepada Kanjeng. Ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.